Shalom Bapak Ibu yang terkasih, semoga kita senantiasa di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, dan kiranya firman Tuhan akan senantiasa memberikan kita sukacita surgawi. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Tema firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah kasih dan ketaatan. Kasih dan ketaatan. Ada satu kisah tentang satu desa yang sudah terkenal sebagai penghasil minuman anggur terbaik. Lalu pada satu ketika, raja berniat datang untuk membuktikan kebenaran berita tersebut. Ketika kepala desa tersebut tahu bahwa raja akan datang ke desanya, dia segera mengumpulkan penduduk desa dan mengatakan bahwa raja akan datang untuk mencicipi anggur terbaik dari desa tersebut. Lalu dia meminta agar setiap penghasil anggur, mereka dapat membawa anggur yang terbaik 1 liter ketika sang raja datang. Dan anggur itu nantinya akan digabungkan dalam satu tempayan besar dan kemudian dihidangkan kepada raja. Pada saat itu ada seorang penduduk yang berkata dalam hatinya, kalau aku tidak memberikan anggur yang terbaik, pasti tidak akan ketahuan. Kenapa? Karena akan dicampur dengan anggur terbaik lainnya. Pada saat itu dia berkata dalam hatinya, aku tidak akan berikan anggur yang terbaik, sayang sekali harus kuberikan secara gratis. Lalu tibalah hari yang ditentukan, dan datanglah raja beserta pegawai kerajaannya. Seluruh warga desa yang terkenal sebagai penghasil minuman anggur sudah berkumpul. Mereka sudah membawa air anggurnya dan mereka mengumpulkan dalam satu tempayan besar. Kemudian minuman anggur itu diberikan kepada raja dan juga rombongannya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika raja dan rombongan mencicipi minuman anggur yang mereka nikmati, mereka sangat kecewa karena ternyata rasanya sangat tidak enak, rasanya sangat tidak baik. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, ternyata masing-masing orang punya prinsip. Kalau aku tidak memberikan anggur yang terbaik, pasti tidak akan ketahuan karena akan dicampurkan dengan anggur-anggur yang lainnya, sehingga mereka memberikan bukanlah anggur yang terbaik, sehingga rasanya juga bukanlah rasa anggur yang terbaik juga. Bapak Ibu, pada zaman sekarang ini ya, di zaman yang serba terbuka karena perkembangan media informasi, tidak jarang juga menghasilkan prinsip seperti warga dari desa penghasil minuman anggur tadi. Ketika apa yang kita berikan atau apa yang kita perbuat, kita tahu tidak akan terlihat secara langsung. Ini dapat membuat seseorang menjadi tidak mau melakukan yang terbaik, dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak dapat memberikan apa yang terbaik. Pada saat ini firman Tuhan bercerita ketika Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya bahwa dia berpesan kepada murid-muridnya agar murid-muridnya mengasihi dia.
Hal ini dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-15 dan ayat 21, diulang agar murid-murid mengasihinya. Dan kita lihat nas ini sebenarnya berada dalam momen situasi ketika Yesus akan berpisah dengan para murid-muridnya, di mana dia akan mengalami kematian dan dia akan meninggalkan murid-muridnya. Dia akan berpisah secara fisik dengan murid-muridnya. Tetapi apa yang kita lihat dalam hal ini, Tuhan Yesus menginginkan agar murid-muridnya itu jangan sampai lupa diri kalaupun harus mengalami perpisahan secara fisik dengan Tuhan Yesus. Jadi mengasihi Tuhan Yesus ini adalah pondasi yang akan memampukan seseorang untuk dapat menaati, untuk dapat menuruti perintahnya. Ketika kita mengasihi Yesus, maka ini akan membuat kita selalu rindu untuk melakukan perintahnya. Jadi kita melakukan perintahnya bukan karena takut dihukum, bukan karena takut dibenci oleh Tuhan, tidak. Tetapi kita rindu melakukan perintahnya karena kita takut mengecewakan Dia, karena kita takut mengecewakan orang yang kita kasihi. Jadi kita lihat kasih di sini merupakan kekuatan yang luar biasa. Mengasihi Yesus adalah kekuatan yang luar biasa. Dan memang kasih itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita membaca dalam 1 Korintus 13 ayat 7 sampai 8, diperlihatkan bahwa kasih itu mampu menutupi kelemahan, memampukan kita untuk bisa tetap bersabar, dan memampukan kita juga untuk tetap kuat di dalam menghadapi segala sesuatu dan tidak akan bisa lenyap. Inilah kasih itu hebatnya. Hal ini dapat terlihat nyata dari orang yang sedang jatuh cinta. Hujan, badai tidak akan bisa menjadi penghalang untuk mempertemukan. Tidak akan bisa menghalangi kita untuk melakukan apa yang disukai oleh pasangan kita, orang yang kita cintai. Ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, Dia mengingatkan agar para murid bisa tetap mengasihinya. Jadi para murid tetap bisa mengasihi Dia, mengasihi Yesus, termasuk kita harus bisa mengasihi Yesus melebihi dari apapun. Ibadah yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, memberikan persembahan, mempersembahkan persepuluhan, berdoa, hendaknya ini kita lakukan bukan karena takut dihukum, bukan karena takut dikucilkan, bukan karena takut ditegur, bukan karena takut malu dilihat oleh orang lain. Tetapi semuanya itu kita lakukan adalah karena kita mengasihi Tuhan Yesus, karena kita tidak mau mengecewakan Dia. Jadi Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, apapun yang baik yang kita lakukan, lakukanlah itu karena kita mengasihi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita setiap harinya. Sehingga kita melihat melalui firman Tuhan di sini, kita akan merenungkan. Yang pertama adalah jangan sampai kehilangan kasih. Ini adalah pesan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus bisa berpisah dengan murid-muridnya, tetapi murid-murid jangan sampai kehilangan kasih. Kasih merupakan ciri khas sebagai pengikut Kristus. Kalau kita membaca dalam Yohanes 13 ayat 35, dikatakan demikian, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi bukan karena kita mampu melakukan mujizat kita dikenal sebagai murid Yesus, tapi ketika kita bisa saling mengasihi. Bapak Ibu, pada zaman sekarang ini, kata kasih ini sudah terlalu sering dieksploitasi oleh banyak orang. Tidak jarang dalam satu hubungan antara muda-mudi alasan karena cinta, alasan karena kasih membuat mereka akhirnya melakukan hubungan yang sebenarnya itu tidak layak dilakukan sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Karena kasih, akhirnya segala sesuatu boleh dilanggar. Ini adalah bentuk eksploitasi kata kasih. Mengasihi
seharusnya bukan hanya memikirkan diri sendiri saja. Mengasihi juga harus memikirkan kepentingan orang lain, kepentingan orang yang kita kasihi. Demikian juga dengan murid Yesus yang mengasihi Yesus. Bukan hanya harus memikirkan kepentingannya saja dengan berusaha menahan Tuhan Yesus untuk tetap tinggal bersama-sama dengan mereka. Yang kita lihat, orang yang mengasihi Yesus seharusnya bisa berani berkata, kehendak-Mu lah yang terjadi, kehendak-Mu lah yang terjadi, Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi yang kita lihat, seharusnya orang yang mengasihi Yesus bukanlah orang yang hanya bisa banyak menuntut Tuhan saja. Di zaman sekarang ini ada banyak orang selalu suka bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang bisa Kau lakukan untukku? Tuhan apa yang bisa Kau berikan untukku? Tuhan apa yang sudah Kau lakukan untukku? Ada banyak orang mengatakan ketika aku mengasihi Tuhan, seharusnya Tuhan juga melakukan apa yang aku mau. Tetapi pada saat ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan Yesus, seharusnya kita mengatakan kepadanya, ya Bapa, apa yang Kau kehendaki terjadilah. Hal yang kedua yang mau kita renungkan dari firman Tuhan di sini adalah bahwa mengasihi harus menghasilkan ketaatan kepada Yesus. Mengasihi harus menghasilkan ketaatan kepada Yesus. Berpisah secara fisik bukanlah hal yang menyenangkan bagi para murid. Apalagi Tuhan Yesus pernah mengingatkan bahwa murid-muridnya akan mengalami goncangan-goncangan, akan mengalami tantangan-tantangan. Ibarat dalam satu penerbangan, murid-murid Yesus akan mengalami turbulensi, dan ini bukanlah hal yang menyenangkan. Hal ini membuat para murid berharap, kalau boleh guru, jangan tinggalkan kami. Maunya guru salah ngomong, sehingga hal itu tidak terjadi. Hal ini membuat para murid berharap agar Yesus jangan meninggalkan mereka. Apalagi para murid sangat mengasihi Tuhan Yesus. Jadi wajar kalau para muridnya mengatakan, guru jangan tinggalkan kami. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengasihi seseorang, memang biasanya akan muncul perasaan tidak siap untuk berpisah dengan orang yang kita kasihi. Sama orang yang sedang jatuh cinta, orang yang sedang kasmaran, kalau boleh selalu dekat dengan orang yang dia kasihi. Kalau boleh jangan mengalami perpisahan. Namun kini di dalam ayat 15 dan ayat 21, Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa bukti utama murid yang mengasihi Yesus bukanlah pernyataan ketidaksiapan berpisah. Bukan karena kita mengatakan hendaknya jangan berpisah. Ini bukanlah bukti utama kita mengasihi Yesus. Jadi kalau kita melihat bukti utama seseorang yang mengasihi Tuhan Yesus itu adalah ketika murid-muridnya, ketika kita mau dan mampu mengasihi Yesus dengan menuruti apa yang diperintahkan di dalam kehidupan kita. Jadi mengasihi ini seharusnya dibuktikan dengan kemauan di dalam menaati perintahnya, hidup di dalam aturan yang Tuhan Yesus berikan. Lalu pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, apa yang menjadi perintahnya? Apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus? Perintahnya adalah percayalah bahwa Dia adalah Mesias. Percayalah bahwa Dia adalah Mesias. Injil Yohanes sangat menekankan agar para pembacanya percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Ini bisa kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 31. Agar semua orang percaya Yesus itu adalah Anak Allah, Mesias. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apalagi yang menjadi perintah Tuhan Yesus? Perintah Tuhan Yesus dapat kita lihat melalui setiap teladan yang Dia sudah lakukan. Di antaranya ya, dengan memberikan contoh tentang kerendahan hati, teladan untuk berani mengutamakan orang lain, teladan untuk tidak egois, teladan untuk mengasihi, teladan untuk mengampuni.
Ini kan dia sudah lakukan. Ketika di dalam pasal-pasal sebelumnya Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ini adalah bentuk teladan. Dia katakan, ini kulakukan agar kamu bisa meneladaninya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perintah Tuhan Yesus jelas melalui setiap teladan yang dia sudah tunjukkan di dalam setiap perjalanan bersama dengan murid-muridnya. Dia mampu mengasihi murid-muridnya meskipun dia sendiri tahu akan mengalami pengkhianatan oleh para muridnya. Jadi kalau kita melihat ya, Tuhan Yesus memerintahkan ini bukan sekedar omongan saja. Dia mengatakan untuk melakukan pengampunan, mengasihi orang lain, karena dia sudah terlebih dahulu memperlihatkan melalui teladan kehidupan yang dia sudah tunjukkan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang terkasih, mengasihi Yesus harus terlihat dari praktek hidup para murid terhadap sesamanya juga. Mengasihi Yesus harus terlihat melalui perbuatan atau kinerja kita juga. Meskipun tidak ada yang melihat, ya, meskipun tidak ada yang mendokumentasikan, kiranya kita tetap berlaku jujur. Inilah tanda yang nyata kita mengasihi Yesus. Tetaplah bekerja dengan baik meskipun tidak ada mandor, meskipun tidak ada pimpinan yang sedang mengawasi kita. Tetaplah jaga kesetiaan meskipun kita jauh dari pasangan kita, apakah suami atau istri. Tetaplah beribadah meskipun kita tidak beribadah di gereja. Jadi orang yang mengasihi Yesus, walaupun jauh dari orang-orang yang memantaunya, dia akan tetap menjaga kehidupannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman sekarang ini banyak orang sulit untuk melakukan yang baik hanya karena tidak ada orang yang mengawasi atau yang melihatnya. Ketika Yesus naik ke sorga, ketika Yesus harus berpisah dengan para murid-muridnya, Tuhan Yesus berharap agar murid-muridnya tetap bisa melakukan yang terbaik di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pesan ini juga yang mau disampaikan kepada kita, agar kita tetap melakukan yang terbaik sebagai bukti kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, krisis kasih dan ketaatan juga sedang mewabah saat ini. Tema firman Tuhan pada saat ini berkata, ya, kasih dan ketaatan. Tetapi nyatanya, ya, dalam kehidupan kita saat ini, krisis kasih dan ketaatan juga sedang mewabah saat ini. Bahkan kalau boleh saya katakan, itu lebih parah daripada pandemi COVID-19. Kebencian, kesombongan, mementingkan diri sendiri, iri hati, ya, merupakan penyakit yang sudah lama ada, namun dipandang sebagai hal yang biasa sehingga kita tidak lagi memperdulikannya. Jadi kalau hal-hal yang sudah biasa seringkali itu diabaikan, dianggap ya tidak begitu penting untuk diperhatikan. Padahal krisis kasih dan ketaatan yang bisa mendatangkan kesombongan, kebencian dan lain sebagainya adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi kita pada saat ini. Itu semua bisa membuat orang menjadi mementingkan diri sendiri saja. Padahal kalau pada saat ini kita melihat orang yang mengasihi Yesus bukanlah orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja, tapi juga harus memperhatikan orang lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada masa-masa akhir-akhir ini yang sedang viral adalah orang-orang yang menyalahgunakan bantuan sosial yang seharusnya diperuntukkan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19, tapi ada beberapa orang, beberapa pihak justru digunakan untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri saja. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Ketika krisis kasih dan ketaatan menjadi hal yang nyata pada zaman sekarang ini, krisis ketaatan akan aturan yang ada telah membuat banyak kekacauan. Ya, ketika tidak ada lagi ketaatan terhadap aturan yang ada, maka ini bisa menimbulkan banyak kekacauan.
Kita bisa lihat di sekitar lampu merah, ketika ada orang yang tidak taat terhadap aturan yang ada di lampu merah, maka yang terjadi adalah menjadi kemacetan yang panjang dan bahkan tidak jarang menimbulkan kecelakaan. Ketika tidak ada ketaatan, maka ini akan mendatangkan kekacauan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita diingatkan, mengasihi dan menaati perintah Yesus adalah dua hal yang saling berhubungan. Ketika kita mengasihi Yesus, maka kita akan menaati perintahnya. Ketika kita mengasihi Tuhan Yesus, perintahnya itu bukan menjadi beban bagi kita. Berbeda kalau kita mau menaati perintah Tuhan tanpa ada kita mengasihinya, maka apapun yang kita lakukan akan terasa berat. Segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa kita mengasihi apa yang kita kerjakan, maka itu akan menjadi beban bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita melihat Tuhan menginginkan kita agar perintahnya menjadi satu kesenangan bagi kita. Biarlah kita juga selalu mengasihi Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Mengasihi dan menaati Yesus memang bukanlah hal yang gampang. Namun kalau kita membaca di dalam ayat 16 sampai 18, di sini kita lihat karena Tuhan tahu untuk melakukan yang baik bukanlah hal yang gampang, sehingga Dia berjanji akan mengirimkan penolong untuk menolong kita agar bisa selalu mengasihi dan menaatinya. Jadi ketika kita melihat di dalam firman Tuhan di sini, bagi pengikut Kristus, ketaatan akan perintahnya bukanlah pilihan. Banyak orang mengatakan menaati Yesus itu kan pilihan, tetapi saat ini kita diingatkan menaati Tuhan Yesus ini adalah kewajiban. Bagaimana agar kita bisa mengasihi Yesus? Bagaimana agar kita bisa menaati perintahnya? Kasihi Dia. Bagaimana agar kita bisa mengasihi Yesus? Ingatlah, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, hendaknya firman Tuhan ini dapat memotivasi kita juga untuk selalu mengasihi Yesus, agar kita mampu menjalani berbagai perintahnya di tengah situasi yang penuh dengan pergumulan saat ini. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, situasi kita penuh pergumulan. Tetapi ketika kita memiliki kasih yang besar kepada Tuhan Yesus, maka situasi apapun tidak akan bisa menghalangi kita untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Di saat ini ada banyak orang lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Tuhan. Tetapi pada saat ini kita diingatkan, ketika kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan menuruti perintahnya. Menuruti perintahnya berarti kita akan mau mengutamakan apa yang menjadi